25 Desember ada yang bilang kelahiran Dewa Matahari lah. Ternyata hari Natal itu Sol Invictus. Sol Invictus ya. Jadi dengan katanya kesimpulannya sih simpel ya. Gue inget kata-kata seorang hamba Tuhan, dia bilang ini. Susahnya jadi Kristen di tahun 2024. Tahun 2024. Tapi ini masih hangat, kita mau bahas tentang Christmas nih sebenarnya. Kemarin kita baru ngerayain tentang Christmas. Nah, kita mau bahas tentang Christmas adalah banyak yang jadi pertanyaan perdebatan tentang 25 Desember. Banyak yang 25 Desember ada yang bilang kelahiran Dewa Matahari lah. Terus jadi kita kayak seakan-akan mengadopsi tanggal 25 Desember itu dan segala rupanya gitu loh. Nah, ini kita mau bahas nih, apakah benar kita ini selama ini merayakan Natal itu tepat di tanggal 25 Desember atau kita memang ada pandangan lain. Gitu. Paling kalau kita lihat perdebatan umumnya ya yang beredar di media, beredar bahkan di gereja juga. Pendapatannya ada beberapa. Yang pertama mungkin bukan pendapatan. Kita ngomong pendapatan dulu nih. Habis tahun baru nih. Habis-habisan. Jadi ada pendapat yang sangat umum diambil, banyak orang yang mengaminkan, banyak orang juga yang memperdebatkan. Yang pertama, Natal itu kan Desember. Di Timur Tengah pada Desember itu musim dingin. Dingin, betul. Nah, kalau Injil Lukas menceritakan si gembala domba itu mengembalakan domba di tengah malam, banyak orang bilang kayaknya mustahil deh gitu. Karena nggak akan mungkin bisa dan baik untuk domba digembalakan di malam hari. Karena itu cuaca musim dingin. Sangat dingin banget. Apalagi gembalanya. Kayak gitu. Nah, biasanya di Timur Tengah itu di bulan-bulan Juni ke bawah atau Juni-Juni itu yang memungkinkan ada domba-domba digembalakan di malam hari. Nah, itu perdebatan yang pertama. Nah, yang kedua ini perdebatan yang sangat banget memunculkan perdebatan. Yang kedua adalah ini vitalnya sendiri malah nih. Ternyata hari Natal itu adalah penggantian daripada hari pagan. Pagannya pagawan dari Romawi kuno namanya Saturnalia lah, Saturnus itu. Kalau teman-teman googling juga banyak banget, apalagi ketik ChatGPT juga udah lengkap tuh ya kan gitu. Lengkap banget gitu. Itu banyak yang memahami bahwa Natal itu menggantikan budaya itu. Jadi budaya Saturnalia itu adalah budaya yang dimananya mereka merayakan semuanya Sol Invictus. Sol Invictus ya. Nah, kelahiran Dewa Matahari. Kelahiran Dewa Matahari, terus sampai di negara Inggris, tempatnya di kota Chester, tapi bukan Manchester nih. Di Chester itu sampai saat ini masih merayakan festival Saturnalia itu. Kayak gitu. Videonya di YouTube juga banyak gitu. Jadi di orang-orang Romawi. Jadi berterima kasih nanti di saat Saturnalia itu akan ada benih-benih tumbuhan-tumbuhan, mereka kan mungkin petani dan lain-lain. Jadi sistemnya juga dia menukar hadiah masing-masing, ada jamuan makan, tukar kado gitu. Jadi zamannya seperti itu. Nah, itu sudah ada di abad 5 sebelum Masehi. Berarti kalau dibilang jauh sebelum Yesus lahir, jauh banget gitu kan. Sudah ada itu agama. Jadi bangsa Roma udah merayakan hal itu. Nah, baru di kemudian hari daripada Paus Katolik itu melihat dia ingin menghapus acara ini, tapi acara ini sudah sangat melekat bagi penduduknya, ya kan, udah sangat melekat. Akhirnya kayaknya nggak bisa deh dihilangkan. Ya udahlah, diganti aja. Jadi dikristenkan, di mitologi. Di inilah dibaptis ya kan gitu. Di mitologi jadi sebuah perayaan Natal dan seperti itu. Baik, dua ini sih yang paling menjadi vitalitas kalau orang yang kayaknya bukan 20 Desember deh untuk Natal kayak gitu. Paling itu untuk perdebatannya. Karena juga ada yang bilang bahwa Roma itu kok nggak salah Pandi Panggabean almarhum tuh bilang bahwa dulu kan yang menyembah Dewa Matahari kan. Nah, salah satunya menyembah Dewa Matahari. Nah, katanya
itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Makanya ketika Roma jadi Kristen diubah tuh oleh salah satu kaisar yang jadi Kristen itu bahwa dijadikan perayaan kelahiran Yesus Kristus gitu. Benar. Nah itu yang jadi perdebatan, apakah selama ini kita keliru untuk kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Di satu sisi Alkitab memang nggak kasih tanggal untuk kelahiran Yesus gitu. Betul. Kita kan ada pribadi Yesus Kristus yang lahir itu. Cuman tanggalnya nggak tahu. Nah itu gimana Pak Willy? Oke, terima kasih untuk perdebatannya. Nah ini kalau aku ambil dari seorang pendeta, ya teolog dibilangnya ya, kaum teolog. Yang sungguhan. Emang ada KW super? Enggak. Kalau kaum teolog kan udah ada penelitiannya, ya kan? SNK-nya. Itu ada SIM-nya. Intinya jadi kayak dia udah bikin buku. Kalau ini sih kayaknya udah nggak perlu diraguin ya. Iya. Nama teolognya Bambang Nursena. Oh, Pak Bambang mah aman lah. Ya. Dari partai mana? Nah, Pak Bambang ini dia menyanggah bahwa tanggal 25 Desember itu bukanlah hari kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Jadi bisa dibilang ya memang itu kelahiran, kalau bisa dibilang kelahiran Yesus lah ya. Iya. Dan nanti teman-teman yang lihat atau saudara yang lihat bisa lihat di deskripsi di bawah linknya. Jadi biar lebih jelas nih Pak Bambang ngomong apa, nanti lihat aja sendiri. Gitu. Nah, kenapa argumennya nih? Jadi Pak Bambang ini langsung mengakses data-data dari Gereja Timur. Langsung purba tuh dari Timur Tengah tuh ya. Dari biaya El Natrun, terus biaya Saint Anthony. Di situ dia baru sadar. Nah, jadi tuh si Pak Bambang ini dulu juga berpikir sama. Bahwa ini perayaan pagan. Digantiin Natal. Digantiin. Nah, tapi setelah dia mengakses data-data itu, dia baru kebuka kepalanya, ternyata nggak begitu ceritanya. Nah, jadi dia cerita ini, kenapa dia bisa menganggap bahwa sebenarnya 25 Desember itu ya memang kelahiran Yesus, gitu. Natal yang sesungguhnya adalah karena dia nggak menemukan satupun dokumen yang mengatakan bahwa Dewa Matahari itu lahirnya tanggal 25 Desember. Kalau dari data lu kalau nggak salah tadi 17 Desember ya? 17 Desember itu perayaan Saturna pagan tuh. Nah, bukan Saturnus. 25 Desember. Sedangkan dia cari-cari nggak ada satupun data atau dokumen yang menyatakan 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari. Dan itu sebelum abad keempat yang pasti ya. Iya. Sebelum abad keempat gitu ya. Nah, jadi pernyataan Dewa Matahari atau Sol Invictus ini lahir 25 Desember sebenarnya itu pernyataan dari Kaisar Julius si Murtad disebutnya. Julius si Murtad. Kok dia murtad? Kenapa? Karena dulunya Kristen, boy. Nah, Kaisar ini dulunya Kristen, pindah agama jadi pagan. Dan di situ dia membajak kalender liturgis Natal dan mengganti jadi kalender Sol Invictus atau Dewa Matahari. Jadi kalender Kristen ini diambil sama dia, dibajak, diganti. Malah kalau dari ceritanya Pak Bambang, malah yang diganti itu adalah kelahiran Yesus. Yang benernya yang diganti jadi kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Jadi, nah, kenapa Pak Bambang bisa dengan yakin bahwa Natal itu sebenarnya memang tanggal 25 Desember? Karena data-data yang dia kumpulin. Yang pertama, ternyata Natal itu sudah dirayakan di tahun 126 Masehi. Abad ke-1-2 Iya, abad kedua ini malah udah dan itu misa pertamanya itu di tanggal 24 Desember di Roma. Dia dapat dari mana? Ya, ada buku kuno yang dimilikin, gue rasa ini buku kunonya orang Katolik ya. Namanya Liber Pontificalis. Ya, isinya itu biografi pemimpin-pemimpin mulai dari Petrus. Buset. Ya, Santo Petrus sampai abad ke-15. Nah, itu nggak putus tuh bukunya. Nggak putus, boy. 1500 tahun umurnya kali ya, bisa dibilang. Meneruskan terus ya. Yeah. Romo Magnis mungkin ada ntar kali ya. Iya, bisa. Di situ dicatat tanggal 24 Desember tahun 126 Masehi, bisa dibilang ya, itu ada misa Natal. Gokil. Gitu. Malam Natal yang kita biasa rayain Iya, betul banget. Ada Mampus itu ya? Ya pasti dong, ya kan. Nah, terus
catatan keduanya lagi tahun 160 Masehi ada Uskup Theophilus namanya dari Kaisarea juga merayakan Natal. Dia bilang kita akan merayakan Natal yang akan jatuh pada 25 Desember gitu. Ya, 160 ya? 160. Oh, udah pada mati tuh ininya muridnya Iya. Nah, terus jadi intinya pernyataan yang bilang 25 Desember kelahiran Dewa Matahari adalah salah. Salah. Gitu ya. Karena nggak ada dokumen yang nggak ada iya gitu. sih. Nah, menurut gua kalau yang mungkin kalau gue boleh tanggepin yang dari yang tadi 500 sebelum Masehi, kemungkinan memang benar Desember tapi tanggalnya beda. Karena emang Saturnus itu, Saturnus itu tanggal 17 Desember kan. Nah, karena perayaannya sangat meriah dan besar, dipanjangin jadi 23 Desember. Nah, itu. Jadi 17 sampai 23. Nah, ini kan 25. Nah, ini 25 nih beda. Jadi menurut gua mirip, Iya. emang mirip. Nah, mungkin si Julius Murtad. Ah. Julius Murtad ini karena dia bocah pagan ya. Nah, Bocah pagan. Nah, jadi dia mikir, udahlah dibikinin sama aja gitu. Atau mungkin memfitnah juga. Akhirnya malah jadi kalender akhirnya diganti kan Gregorian kalau nggak salah kan. Dari Jun kayak gitu lah. Api kita temen sekarang. Gitu. Bisa jadi sih karena tanggal 17 tuh bener tuh yang Dewa Matahari. Jadi kayak mirip-mirip, disamain aja. Soalnya kalau dari ceritanya kan dia membajak kalender Kristen gitu. Gitu sih kalau dari Belly. Iya sih. Gitu. Gimana kalau Pak? Jadi dengan kata lain, kalau dari Pak Bambang Nursena ini menjelaskan bahwa 25 udah ada misa Natal. Iya, udah ada misa Natal. Di tanggal 25 Desember itu tahun 100-an ya. Tahun 100-an gitu. Berarti emang dengan kata lain banyak orang-orang yang pelaku sejarah itu udah merayakan Natal di tanggal 25. Oh iya. Ini info terbaru sih ya dari Bambang Nursena ini karena seingat gue ya, tapi bisa salah juga ya kalau kita belajar sejarah gereja. Natal itu malah pertama kali didengarkan itu di tahun 1400-an. Menjelang reformasi malah. Baru-baru tuh ada yang namanya Natal, lagu-lagu Natal bener-bener diadakannya gitu. Makanya kalau di tahun 120 udah ada misa Natal tuh itu kayak info soalnya ini yang catatan sejarah. Iya. Apa mungkin gitu kalau misalkan perayaannya nggak semeriah pas mau zaman reformasi. Bisa. Iya. Karena ini kan abad awal masih baru. Iya, benar. Orang, masih baru banget. Orang pada akhirnya mengenal Natal dengan pohon Natal, dengan itu kan ada pas. Nah, nanti kan kita bahas Santa Claus nih. Iya. Nah itu. Gitu. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena di tahun 1400-an itulah yang menggantikan si pagan jadi Natal. Catatan sejarah dari buku-buku Barat Eropa ya begitu tuh. Makanya kalau Bambang Nursena dia itu berarti info terbaru. Jadi dan dia ambil dari Timur Tengah. Tengah itu dia dari sumbernya langsung. Dari sumbernya, Bos. Jadi apa nih namanya ini hanya di sini nih. Iya. Cuma di sini kamu dapatkan info ini. Singkat gue sih gitu. Jadi kalau mau tahu Natal itu benar 25 atau bukan ya harus nonton Baper. Iya. Makanya nih ya nonton sampai habis. Jangan skip. Lagi mau nonton apaan sih di YouTube? Ini aja. Iya. Benar. Gimana nih? Kalau misalkan dari gue lihatnya dari pandangan lihat dari Pak Gilbert ya, waktu itu Pak Gilbert khotbah dia bilang bahwa kan malaikat itu datang di bulan ke-6. Nah kalau itu ke Maria, bukan ke yang lain nih. Kan? Ke Maria itu bulan ke-6 di Lukas itu ditulis. Nah kalau bulan ke-6 itu dilihat dari Rosasana itu bulan pertamanya orang Yahudi. September. Oktober. Gue lihat Oktober. Oh iya. Nah, itu kalau dihitung ternyata itu dihitung 6 bulan itu masuk ke bulan Maret. Nah, dari bulan Maret Maria itu mengandung kan selama 9 bulan. Nah, 9 bulan hitungannya itu sampai ke bulan Desember. Jadi kalau dibilang Yesus lahir di bulan Desember itu tepat gitu loh secara hitungan dari beliau ya, dari Pak Gilbert itu ya. Gitu. Nah untuk kalau hitungannya tanggalnya gue masih agak ragu sih tanggal 25 itunya gitu karena dia pakai hitungan ada beberapa hitungan yang dari Romawi gitu. Tapi kalau untuk bulan Desember ini sih tepat. Gue setuju tepat apalagi ditambah dengan Pak Bambang Nursena gitu kan. Nah, jadi dengan katanya kesimpulannya sih simpel ya. Gue inget kata-kata seorang hamba Tuhan dia bilang ini. Mau tanggal berapapun Yesus lahir,
Yang penting Yesus hari ini lahir di hati kita. Itu lahir di hati kita bukan sebagai anak lagi, tetapi sebagai Raja yang menguasai kehidupan. Benar. Mantap. Itu yang paling penting daripada kelahiran Esensi Kristus. daripada Natal sendiri. Betul. Jadi Yesus bukan sebagai bayi lagi, tapi Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Oke, itu aja dari Millennial Baper. Susah jadi Kristen. Yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.